Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi hari ini dengan pelajaran IPS ya. IPS terpadu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang periodisasi masa praaksara secara geologis, sekarang kita akan mempelajari periodisasinya secara arkeologis. Ya, arkeologis ini berarti dari penemuan arkeolog ya. Nah, bisa fosilnya, bisa artefaknya. Nah, nanti akan ada pembagian ya. Oke, bagaimana sajakah periodisasi secara arkeologis? Oke, next. Ya. Nah, periodisasi secara arkeologis dibagi menjadi zaman batu. Nah, dengan penemuan seperti ini dan juga zaman logam. Nah, sudah lebih bagus, lebih canggih ya. Next. Oke, kita bahas dulu zaman batu. Zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Jadi semua alat yang digunakan untuk hidup, alat untuk berburu, bercocok tanam dan lain-lain, semuanya menggunakan terbuat dari batu. Nah, contohnya seperti ini, ada kapak perimbas, flax, pebble, dan juga alat tulang dari binatang yang digunakan untuk menyayat ya. Nah, zaman batu ini anak-anak dibagi menjadi 3, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan juga Neolitikum. Oke, zaman Paleolitikum dulu kita bahas. Disebut juga zaman batu tua, diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam ya. Lama sekali ini. Nah, kehidupan manusia masih sangat sederhana dan nomaden, berpindah-pindah, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian, serta menangkap ikan. Nah, jadi di masa Paleolitikum ini manusia masih nomaden atau hidup berpindah-pindah. Jadi dia di satu tempat, besok sudah pindah lagi, nyari tempat yang lain ya, pindah-pindah terus. Kenapa pindah-pindah? Karena mereka kan cara hidupnya dengan berburu. Jadi kalau hewan buruan di daerah itu sudah mulai berkurang, dia berpindah ya. Nanti buah-buahan di tempat yang dihuni sekarang sudah mulai habis, mereka pindah nyari tempat baru ya. Nah, kayak kalau zaman yang lebih modern itu seperti suku di Mongolia sana ya, mereka berpindah-pindah, nomaden. Oke, alat-alat yang digunakan masih kasar dan belum terasah seperti kapak perimbas dan alat serpi. Nah, ini yang gambar di atas itu kapak perimbas, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini alat serpi. Nah, lihat masih belum terasah ya. Masih sangat kasar permukaannya, jadi alatnya ini masih sangat kasar lah. Oke, next ya. Oke, kita masuk ke zaman Mesolitikum. Nah, disebut juga zaman batu tengah, zaman pertengahan ini ya. Pada zaman ini manusia beberapa sudah hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri masa ini adalah Kecok-Kenmodinger dan Abisosroce ya. Yang pertama bacanya gimana ini? Kecok-Kenmodinger ini dari bahasa Denmark ya. Jadi di Denmark itu yang pertama soalnya ditemukan ya, artinya adalah sampah dapur. Jadi Kecokhen artinya dapur dan moding itu sampah, jadi sampah dapur. Kenapa? Karena di sana itu banyak ditemukan fosilnya kerang, pokoknya sisa-sisa makanan itu yang menumpuk ya, kayak habis dimakan dibuang di satu tempat. Nah, lama kelamaan ternyata itu jadi fosil
ya yang dapat ditemukan. Kalau di Indonesia ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan, ya, antara Langsa dan Medan ini. Nah, timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung menjadi fosil. Nah, alat yang ditemukan di zaman ini, di Mesolitikum ini, ada kapak genggam. Kapak genggam ini yang gambar di atas sebelah kiri ini, ya, sudah lebih halus dari alat-alat yang ada di zaman Paleolitikum. Oke, lalu abris saus roche itu apa? Abris berarti tinggal dan saus berarti gua. Nah, di masa Mesolitikum ini sudah mulai menetap, tapi menetapnya tinggal di gua-gua, ya. Jadi tempatnya sudah ada, mereka belum ada yang membuat rumah sendiri, tapi memanfaatkan gua-gua. Jadi rumah yang sudah ada, tempat yang sudah ada itu digunakan sebagai rumah. Nah, alat-alat yang ditemukan dari gua-gua ini, ya, artefaknya yang ditemukan ada ujung panah, batu bibisan, dan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Nah, ya, kalian lihat yang gambar sebelah atas sebelah kanan ini. Nah, ini alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, ya. Ini digunakan untuk berburu juga. Next. Nah, kita masuk ke zaman selanjutnya, yaitu Neolitikum. Nah, disebut juga masa batu muda. Ini yang paling akhir, ya, soalnya jadi lebih muda. Alat-alatnya pun juga lebih canggih lagi, lebih bagus, lebih terasah yang alat-alat untuk berburunya. Oke. Next. Manusia di zaman ini sudah hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Nah, sudah mulai berkembang lagi. Mereka menetap dan juga sudah mulai tahu cara bercocok tanam, ya. Kalau dalam Islam, zaman mulai bercocok tanam ini di zamannya Nabi Idris, ya. Nabi Idris itu yang menemukan cara bercocok tanam dan lain-lain. Oke. Next, alat yang ditemukan pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong yang bentuknya sudah lebih halus lagi. Nah, kalian bisa lihat gambar yang di atas sebelah kiri ini adalah gambar kapak persegi dan kapak lonjong. Ini yang lonjong yang paling kanan itu. Nah, lebih halus kan? Sekilas saja kita sudah bisa membedakan, ya. Ini jauh lebih halus karena manusia di zaman itu sudah tahu cara untuk menghaluskan ini, ya, cara untuk mengasah, ya. Nah, ini kapak persegi ada yang besar dan kecil. Yang besar digunakan sebagai cangkul. Nah, yang seperti ini, yang tengah itu sebelah kiri itu digunakan sebagai cangkul, kayak mata cangkul di zaman sekarang kan, ya. Nah, itu untuk mencangkuli tanah, untuk bercocok tanam. Sementara yang kecil, nah ini salah, ya, salah ketik. Yang kecil digunakan untuk alat pahat. Nah, yang kecil-kecil itu digunakan untuk alat pahat. Jadi waktu itu sudah mulai bisa memahat. Makanya di dinding-dinding gua itu biasanya sudah ada gambar-gambar dari masa praaksara ini, masih berupa gambar, ya, belum berupa huruf-huruf. Oke, pada zaman ini sudah terdapat barang-barang lain seperti perhiasan, gerabah, dan perhiasan dan pakaian. Perhiasan yang ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Nah, ini, ya, yang sebelah kanan itu gambarnya sudah bisa membuat seperti ini, manik-manik seperti ini. Ini digunakan untuk perhiasan di tubuh orang-orang di zaman itu, ya. Jadi dulu pun sudah di Neolitikum ini memang sudah lebih maju, ya, dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, kalau kalian pernah lihat film kartun zamannya bapak dulu, Barney, nah itu kan
bercerita tentang orang-orang zaman purba. Jadi mereka pakai perhiasan kayak gini, terus pakai baju dari kulit hewan-hewan. Oke, next ya. Tradisi megalitikum. Nah, ini mega itu artinya besar, litik itu artinya batu, litos ya artinya batu. Nah, berarti di tradisi megalitikum adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Nah, tradisi ini muncul pada zaman batu. Jadi di zaman batu itu juga ada tradisi untuk mendirikan bangunan besar, biasanya dalam rangka untuk kepercayaannya ya, untuk disembah, untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang ya. Oke, jenis-jenis bangunan megalitik. Nah, ada banyak sekali. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini yang banyak ditemukan terutama di Indonesia. Yang pertama adalah menhir ya. Bentuknya seperti ini. Nah, bangunannya seperti ini ya. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Jadi di sini batu ini disembah dalam rangka untuk memujaan roh nenek moyang ya di zaman itu. Ini namanya menhir ya. Menhir ditemukan kalau di Indonesia ada yang dari Toraja ya, suku Toraja, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada dolmen. Nah, gambarnya seperti ini dolmen. Nah, dolmen ini adalah bangunan berupa meja batu ya, terdiri atas batu lebar yang ditopang dengan beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Nah, ini juga untuk tempat persembahan ya. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih atau tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Jadi kepala suku, ketuanya itu biasanya duduk di atasnya dolmen ini. Ya, kalau di Inggris itu bentuknya puagus malahan ya. Besar-besar dolmennya. Oke, dolmen kalau di Indonesia pernah ditemukan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT ya, di Sumba sana. Oke, next ada kubur peti batu. Nah, ini adalah tempat menyimpan mayat. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, ini untuk menyimpan mayat pada zaman itu. Jadi nanti ada tutupnya ya, tutupnya batu juga. Oke, selanjutnya ada yang namanya waruga. Waruga itu seperti ini teman-teman, anak-anak ya. Ini juga merupakan peti kubur batu dalam ukuran kecil. Jadi ukurannya lebih kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah ya, daerah timur ya yang banyak ya. Nah, ini gimana ya, mungkin ini untuk bayi-bayi yang mayat-mayat yang kecil itu ya, bayi-bayi, atau mungkin ini untuk menyimpan abunya ya, setelah dibakar nanti abunya disimpan di waruga ini. Next ada sarkofagus. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Sarkofagus ini mirip dengan kubur batu tadi ya. Nah, cuman ini bentuknya lesung dan ada tutupnya. Sama ya, tadi juga ada. Sarkofagus ini banyak ditemukan di Bali. Nah, ini bentuknya lebih lekung, cekung, terus ada tutup yang menempel ya, bisa ditutup, dibuka. Di Bali ini banyak ditemukan ya.
Lalu ada yang namanya punden berundak. Nah, gambarnya seperti ini, bangunannya bertingkat, ya sekilas bentuknya seperti Candi Borobudur gitu ya. Tapi ini lebih sederhana di zaman itu. Adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, ini juga tempat pemujaan. Next, patung. Nah, ini gambarnya. Jadi di zaman itu sudah bisa membuat patung ya, tapi patungnya masih sangat sederhana. Ya, tadi kan kita juga sudah bahas, sudah menemukan alat pahat ya, kapak ukuran kecil tadi, kapak persegi dan kapak lonjong tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk patung yang ditemukan, yang diperkirakan berasal dari zaman megalitikum, zaman batu. Oke, next ya. Oke, setelah zaman batu kita masuk ke zaman logam. Ya, zaman logam ini manusia mulai mengenal dan membuat alat-alat kehidupan dari logam, perunggu dan besi ya. Kalau di Indonesia perunggu dan besi. Kalau di luar negeri, di tempat lain ada yang zaman perunggu lalu tembaga baru besi. Tapi di Indonesia zaman logam ini cuma dibagi menjadi perunggu dan besi. Nah, menurut perkembangannya zaman logam dibagi menjadi 3. Nah, ini keterangan yang saya sampaikan tadi ya. Nah, lanjut. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong, nekara, muko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa. Nah, kapak corong ini anak-anak yang paling kanan. Nah, ini ya, sudah terbuat dari perunggu dan juga besi. Jadi zaman itu sudah mengenal cara untuk menyepuh ya, menyepuh besi. Api juga sudah mulai kenal mereka berarti ya, untuk menghangatkan dan lain-lain. Nih, lalu yang besar tengah ini nekara anak-anak, namanya nekara ya. Lalu yang paling kiri ini namanya adalah cendrasa. Nah, ini adalah barang-barang dari zaman logam ya, sudah lebih maju, lebih kehidupan manusia sudah mulai berkembang lagi. Bukan cuma batu, mereka sudah bisa mengolah besi menjadi alat-alat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, segitu saja anak-anak. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bapak tentang zaman batu dan zaman logam dari periodisasi zaman praaksara secara arkeologis, dari penemuan-penemuan artefak ataupun fosil dari zaman itu. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.